Oke, selamat pagi teman-teman. Kita kembali lagi di mata kuliah statistik. Pada sesi sebelumnya kita sudah cerita tentang mempersiapkan data, kemudian menguji validitas dan reliabilitas. Nah, sekarang kita masuk pada pengujian korelasi, regresi, dan ANOVA nanti di dalam pertemuan ini. Atau lebih tepatnya kita mengeksplorasi pengujian eh, atau alat atau pengujian statistik tertentu pada data yang sudah kita punya. Nah, nanti ada beberapa pengujian yang bisa kita ujikan di situ, dan kita mengacu pada prinsip pengolahan data atau rule of thumbs pengolahan data dari alat-alat statistik yang akan kita mau ujikan. Jadi artinya kita melihat potensi analisis data pada data yang kita punya, tetapi tetap mengacu pada rule of thumb yang ada pada satu alat analisis tertentu. Nah, sekarang kita persiapkan dulu datanya di SPSS. Seperti biasa, oke, ini SPSS kita. Kita buat new data, kan? Karena datanya belum kita import ke SPSS, maka kita buat new data. Ya, ini tampilannya seperti yang tadi. Nah, kemudian kita lacak data kita di Excel. Tadi ada yang sudah kita persiapkan. Ini, nah sebutlah kita punya 3 data kategorikal di sini, yakni jenis kelamin, kemudian latar belakang keluarga, apakah dia keluarga wirausaha atau bukan, kemudian pengalaman berwirausaha sebelum mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Oke, ini kita copy, seperti biasa, kita copy. Oke, yang lama kita buang dulu, supaya tidak berat. Oke. Nah, biar nggak lupa, langsung kita buat namanya. Gender, ya kan? Family background, entrepreneurship experience. Di sini kita bisa kerangkan, ya kan? Jenis kelamin, atau kita kosongkan aja dulu nanti karena mengganggu penamaan seperti yang tadi kita alami. Nah, yang paling perlu itu measure-nya kita tentukan dia adalah nominal, ya kan? Karena jenis data yang kita punya di sini adalah nominal. Memang dia nominal atau kategorikal, atau nama lainnya adalah dummy variable. Jadi yang kita input di sini adalah dummy variable 1, 2 atau 1, 0. Input. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya ini datanya, kemudian kita input lagi data variabelnya. Nah, dalam hal ini yang kita input adalah bisa summary-nya, jumlahnya, atau average-nya. Gitu. Jadi bisa jumlahnya yang kita input atau average-nya. Jadi di sini coba kita input jumlahnya aja. Ya kan, jumlahnya. Atau kita input saja dua-duanya, nggak apa-apa. Kita input dua-duanya, baik jumlah maupun average-nya.
Oh, oke. Tapi kita ada masalah di sini karena, ternyata di SPSS dia menangkap, tidak bisa menangkap komanya ketika di-input ke dalam SPSS. Berarti kita skip dulu penggunaan average ini, kita tunda dulu, nanti mungkin kita akan bisa gunakan pada, pengujian data yang lain. Oke. Memang kadang-kadang ada iritasi dari, Excel maupun, dari Excel ke SPSS. Tergantung dari walaupun di beberapa Excel dia atau di beberapa SPSS dia nggak seperti itu, apalagi di SPSS yang seri, tinggi. Ini mungkin yang punya saya seri rendah, jadi dia nggak bisa menangkap koma di dalam, eee, apa namanya, di dalam Excel. Sebenarnya kita punya fitur impor di sini, impor dari, apa namanya, dari Excel, tapi saya cenderung lebih nyaman melakukan copy paste seperti ini karena, nanti ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan lagi di dalam file ketika kita mau melakukan impor langsung. Nah, kalau di PLS itu beda, lebih nyaman, jauh lebih nyaman kita melakukan impor file dengan Excel daripada, mempersiapkannya di aplikasi. Dan memang kalau di Smart PLS itu harus di, impor langsung, kita tidak bisa mengetikkannya manual di PLS. Oke, kita kasih nama, CC kognitif komponen, afektif komponen, behavioral komponen, learning outcome. Oke. Oke, nah sekarang kita punya data ini. Nah, alat analisis apa yang bisa kita gunakan? Ya kita coba aja satu-satu, begitu kan? Eh, Kemarin kita belajar korelasi. Nah, kita coba korelasikan, misalnya gitu, partial correlation. Atau kita mau lihat matriks korelasinya. Ya, bisa aja kita lihat matriks korelasinya, misalnya untuk mengidentifikasi kesaling berkorelasian di antara variabel-variabel ini, misalnya begitu kan. Kita mau mengidentifikasi awal, kira-kira mana yang saling berkorelasi cukup tinggi. Nah, karena korelasi itu kita menggunakan data minimal adalah skala, seperti yang kita bahas kemarin, maka yang bisa kita gunakan adalah data yang skala. Yang nominal tidak bisa digunakan dalam korelasi. Kita lihat. Dari sini kita bisa lihat, oh learning outcome itu, oh apa namanya, afektif komponen itu berkorelasi secara kuat terhadap kognitif komponen. Oh behavioral komponen juga kuat, gitu kan.
oh, ternyata kognitif komponen dengan learning outcome itu tidak berkorelasi secara kuat. Begitu juga dengan afektif, begitu juga dengan behavioral. Inilah data kira-kira korelasi. Inilah hasil korelasi di antara setiap variabel. Jadi cara membacanya nih, afektif berkorelasi dengan kognitif. Ini angkanya, ini angka koefisien korelasi, ini signifikansinya. Behavioral dengan behavioral komponen dengan kognitif komponen, ini angkanya. Nah, behavioral komponen dengan afektif komponen, ini angkanya. Nah, behavioral komponen dengan learning outcome, ini angkanya. Afektif komponen dengan behavioral komponen, ini angkanya. Nah, dengan learning outcome, ini angkanya. Begitu. Learning outcome dengan masing-masing ini. Nah, jadi cara membaca tabel matriks itu seperti itu kan, matriks korelasi. Nah, saya kira teman-teman pasti sudah biasa lah, sudah terbiasa dan sudah paham. Nah, itu korelasi, semudah itu. Nah, menginterpretasinya ya mengacu pada tabel korelasi, begitu kan. Tapi di sini juga nampak dari angka signifikansi detailnya. Jadi kita lihat aja indikatornya di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Nah, berarti di sini ini signifikan, yang ini tidak signifikan nih. Learning outcome dengan kognitif komponen tidak signifikan karena p-value-nya di atas 0,05 jauh. Nah, ini juga afektif komponen dengan learning outcome juga tidak signifikan. Behavioral komponen dengan learning outcome pun tidak signifikan. Learning outcome dengan learning outcome ya jelas, absolut dia, satu. Ya dengan dirinya sendiri ya pasti signifikan kan begitu. Nah, sekarang kita coba regresi. Begitu kan, analyze. Bagaimana mengujinya? Analyze, regression, linear regression. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis regresi yang bisa kita gunakan, tergantung dengan kondisi data kita. Tapi di sini kita sedang mempelajari linear regression, maka kita gunakan ini, linear regression. Siapa dependent variabelnya? Nah, secara teori, ya kan kita mengacu pada teori seperti kata Andy Field kemarin. Nah, dependent lah, learning outcome lah sebagai dependent variabel yang ditentukan oleh variabel independent. Nah, siapa independennya? Independennya ya ini apa namanya mindset wirausaha atau dalam teori itu namanya entrepreneurial mindset. Nah, dan ini apa namanya disesuaikan dengan aspek-aspek kompetensi yang ada pada yang kita pahami dalam dunia pendidikan. Itu kan ada kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, di sini namanya kognitif, afektif, behavioral komponen. Nah, ini seperti ini, cara menginputnya, dimasukkan independen, variabel-variabel independennya ke kolom independen, dependennya di kolom dependen. Nah, kita lihat hasil apa yang kita inginkan. Ada model fit, nanti kita minta juga deskriptif statistiknya, kita minta collinearity diagnosis-nya, kita minta residualnya, kemudian kita minta plotnya, kemudian kita minta unstandardized residualnya untuk diberikan di sana, di input datanya nanti, dan nanti itu akan bermanfaat untuk uji asumsi. Nah, kemudian ini tidak perlu kita rubah, sudah cukup, tinggal klik OK. Nah, jadi ini tadi fitur-fitur yang kita minta. Kalau kita nggak minta, nggak apa-apa, karena dia sudah cukup. Ini saja sudah cukup untuk menguji linear regression. Cuman kadang-kadang kan kita perlu informasi lebih lanjut terkait data yang kita punya. Oke, kita klik OK. Nah, keluar hasilnya.
Ini hasil matriks korelasinya, atau hasil korelasi antar variabel itu, learning outcome dengan cognitive komponen, affective komponen, dan behavioral komponen, dan ini sudah kita uji sebelumnya di dalam matriks korelasi, hampir dipastikan, dan dipastikan, bukan hampir dipastikan, angkanya sama, nih 0,15, 0,006 negatif, 0,93. 0,93, 0,093, 0,006 negatif, 0,015. Nah, sebenarnya kalau kita bisa melihat di sini secara korelasi dia tidak signifikan, hampir pasti ketika diregresikan pun dia tidak signifikan sebenarnya. Sekarang kita buktikan, kita lihat. Nah, ini angka pengujian model. Pengujian model dengan ANOVA, di sini ada F statistik dalam pengujian model ini. Nah, kita dapatkan angka signifikansinya 0,09, yang itu dalam kalau kita menggunakan alfa 5% atau alfa ya 5%, berarti kita menggunakan p-value di bawah 0,05, maka tidak signifikan. Jadi model ini dia tidak fit. Walaupun kalau kita pakai alfa 1%, maka model ini bisa dianggap signifikan karena dia di bawah 0,01. Bukan, di bawah 0,1 dengan error 10%. Nah, ini pengujian model. Nanti di dalam beberapa artikel teman-teman banyak mendengar itu berpengaruh secara simultan. Begitu. Walaupun kalau saya lebih sepakat untuk dibilang memiliki model yang baik, gitu. Model regresi yang baik. Tidak dijelaskan sebagai berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama, gitu. Memiliki model yang baik itu sudah cukup. Nah, kemudian kalau dia memang modelnya sendiri sudah kurang baik seperti ini, walaupun atau kita pakai alfa 1% dia modelnya baik, berarti kemungkinan besar dari ketiga variabel itu hanya satu variabel yang signifikan atau banyak yang tidak signifikan, begitulah kira-kira. Kita ambil begitu kira-kiranya. Nah, sekarang kita analisis, kita lihat di model regresinya. Inilah dia koefisiennya. Ini beta inilah adalah koefisien regresinya. Unstandardized coefficient. Walaupun dia nanti bisa di standardized, tapi di dalam persamaan kita menggunakan unstandardized coefficient seperti yang kita lihat kemarin di dalam undefined. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya sama, tampilannya seperti yang di buku undefined kemarin. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata kita bisa lihat, oh, dua variabel ditemukan tidak signifikan pada alfa 0,05. Walaupun kalau kita menggunakan alfa 0,1 atau alfa 10%, maka afektif komponen tetap bisa dipandang signifikan terhadap learning outcome, begitu. Nah, jadi kalau teman-teman di artikel itu sering lihat dia bintang 2 itu menggunakan alfa 5%, bintang 1 menggunakan alfa 10%. Nah, itu kita berupaya mendukung hipotesis. Karena dalam riset sosial atau keperilakuan itu kita masih bisa menerima alfa 10% atau p-value 0,1. Jadi di bawah 0,1, nah ini afektif komponen masih bisa diakui terdukung atau ditemukan berpengaruh negatif terhadap learning outcome, walaupun hasilnya negatif ya, di sini koefisiennya negatif. Nah, ini kecenderungannya sebenarnya tetap tidak mendukung hipotesis. Tetap tidak mendukung hipotesis dia, karena negatif. Sementara secara teori, kognitif, afektif, dan behavioral komponen itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap learning outcome. Berarti temuan ini menunjukkan adanya hasil yang tidak sama dengan apa yang diteorikan. Begitu, di sini kita temukan kognitif komponen dan afektif komponen itu memiliki koefisien negatif, sehingga dia berpengaruh negatif, ya kan? Dan ternyata tidak signifikan. Nah, kalau dia tidak signifikan, maka sebenarnya kita tidak perlu menangkap adanya pengaruh di situ, karena dia tidak signifikan.
baik negatif dan positif pun dia tidak signifikan berpengaruh begitu. Kita ambil kesimpulannya seperti itu. Nah, di sini behavioral komponen ditemukan berpengaruh signifikan dengan angka p-value 0,014 atau di bawah 0,05. Inilah hasil dari analisis regresi yang kita ujikan, dan ini adalah regresi berganda atau multivariate regression. Nah, kalau kita coba copy, oh, ini juga ada model summary-nya, ada angka R-nya, R square-nya 0,034. Nah, dari R square-nya aja kita sudah bisa menduga bahwasanya memang model ini nggak sehat. Kan begitu. Kalau kita persenkan, dia hanya 3,4% bisa merepresentasikan keadaan senyatanya dari variasi data itu. Jadi, bisa dibilang data ini tidak sehat atau mungkin banyak outlier-nya, gitu kan. Atau kalau kita coba deteksi apa yang terjadi, itu bisa kita lihat di angka variance-nya, gitu kan, di variance-nya ini. Kita lihat coba, sebenarnya cukup bagus variance-nya, karena masih di sekitar 1 gitu, tidak melampaui 2. Tapi memang variasinya agak apa namanya, tidak konsisten gitu. Kalau kita lihat di sini 0,1, 1,1. Nah, mungkin ada beberapa data yang outlier di sini sehingga menghasilkan, atau polanya memang tidak menunjukkan pola yang sama antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, kalau hasil ini kita pindahkan ke dalam, ya kan memang semestinya begitu kan, kita pindahkan dia ke dalam Word biar bisa kita interpretasikan lebih baik. Sorry. Ini kita copy. Kita pindahkan ke dalam Word. Gini kan. Model regresi ini bisa kita buat persamaannya menjadi Y sama dengan min 0,129 X1 dikurang 0,239 X2 ditambah 0,308 X3. Konstantanya berapa? 19 ditambah 19,277 tambah error. Inilah dia kira-kira persamaan regresi yang kita punya.
Nah, kalau kita mau buat nama variabelnya, berarti LO sama dengan, itu kan, copy sama dengan C, gitu kan, C, C, di mana R square-nya adalah 0,034. Nah, dari persamaan ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hanya behavioral komponen lah yang akan sangat berpengaruh atau yang menentukan tercapainya learning outcome dari pembelajaran kewirausahaan dalam hal ini, misalnya seperti itu. Sementara dua variabel lain, affective komponen dan kognitif komponen ternyata tidak nampak mempengaruhi learning outcome, atau justru malah affective komponen berpengaruh negatif, sehingga dibutuhkan behavioral komponen yang baik. Sehingga implikasinya nanti dalam mengambil kesimpulan, implikasinya dalam pembelajaran kewirausahaan, perkuliahan perlu menekankan pada tercapainya atau perlu menekankan pada pengembangan behavioral komponen kewirausahaan dalam proses pembelajaran mahasiswa di kelas kewirausahaan. Kira-kira seperti itu. Walaupun kita mengindikasikan di sini sebenarnya sikap kewirausahaan atau learning outcome itu dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang ada di luar ketiga variabel ini. Nah, itu nanti bisa kita lacak apakah dia ada di dalam variabel yang lain. Gitu. Apakah gender mempengaruhi, ataukah family background, ataukah pengalaman. Nah, itu kita uji dia dengan alat analisis yang lain. Nah, tapi kiranya di dalam regresi inilah yang bisa kita dapatkan dan kita simpulkan dari analisis regresi ini. Itulah fungsi dari alat analisis regresi dan bagaimana kita membaca koefisien ini, hasil uji F, dan R-square. Begitu. Cara mengujinya sangat mudah, seperti yang kita tampilkan tadi, di dalam pengujian di SPSS ini, dan teman-teman bisa praktikkan coba lagi di rumah dengan data yang dimiliki. Nah, kemudian kita coba eksplorasi dengan ANOVA, apa yang terjadi di antara ketiga variabel ini, atau bahkan keempat variabel ini berkaitan dengan gender, family background, dan entrepreneurship experience. Kita coba eksplorasi. ANOVA itu adalah uji beda antar dua kelompok yang bisa kita lakukan dengan beberapa variabel dependent. Gitu. Jadi independennya adalah kategorikal, variabel independennya adalah kategorikal, ya kan? Maka variabel dependent itu kita uji beda berdasarkan kategori variabel independennya, gitu. Jadi misalnya dalam hal ini independennya adalah gender, maka kognitif komponen yang dimiliki laki-laki akan kita uji beda dengan kognitif komponen yang dimiliki oleh perempuan. Nah, begitu juga affective komponen, behavioral komponen, dan learning outcome. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata memang terdapat perbedaan antara gender yang mungkin itu mempengaruhi hasil, atau mungkin terdapat perbedaan antara family background. Nah, sekarang kita coba pakai ANOVA. Nah, ANOVA ini dia bisa beberapa variabel dependent diuji dalam sekali uji. Nah, bedanya dengan t-test, kalau t-test itu hanya satu variabel dependent dan satu variabel bebas. Dia tetap bisa kita uji dengan beberapa kali, begitu kan? Kita uji beberapa kali, sekali pada kognitif komponen, misalnya sekali pada affective komponen, sekali pada behavioral komponen. Nah, tapi nanti dia akan mempengaruhi error, karena error itu dilakukan dalam beberapa kali uji. Nah, sehingga dia akan mengganggu besaran error dalam pengujian uji beda. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat penjelasannya di Andy Field, bagaimana keutamaan penggunaan t-test dan ANOVA, bagaimana perbedaannya, dan bagaimana dia akan mempengaruhi interpretasi atau hasil dari analisis data. Jadi nanti teman-teman akan lebih jauh memahami kapan menggunakan t-test, kapan menggunakan ANOVA. Nah, kalau dia pada konteks dependennya banyak,
itu kita lebih baik menggunakan ANOVA. Nah, sementara kalau dia hanya satu pengujian, nah itu lebih baik menggunakan p-test memang. Nah, rekomendasi saya silakan lacak referensinya, konfirmasi ke bukunya Andy Field supaya mendapatkan pemahaman yang utuh terkait ini. Nah, sekarang kita coba dengan ANOVA, kita coba dengan one way ANOVA. Ya kan, kita uji beda dengan one way ANOVA. Nah, ini dari sini kita sudah bisa lihat bahwasanya factures-nya hanya bisa satu. Kita coba pilih gender dulu. Nah, dependent list-nya kita pilih 3-3-nya atau bahkan 4-4-nya. Nah, dia bisa sekali uji. Dan langsung kita tes. Nah, di sini banyak opsi sebenarnya bagaimana kita memilih kontrasnya, bisa pakai polinomial atau kita coba dengan post hoc misalnya, tapi kita tidak usah karena hanya 2 di sini. Kalau post hoc nanti kalau 3 itu bisa lebih bagus atau bahkan kalau dia faktorial itu lebih bagus, memang kita bisa lihat dalam interaksi itu mana memang yang mempengaruhi variabel dependent. Tapi dalam aspek ini kita belum perlu. Oke, kita lihat. Nah, kita perlu lihat homogeneity variance-nya untuk memastikan apakah variance di antara kedua sampel itu sama. Kita uji. Nah, ternyata dari hasil uji ANOVA ini adalah hasil uji ANOVA. Nah, di sini ada test of homogeneity variance. Ternyata tidak berbeda, maka variance-nya sama, maka bagus dia. Itu. Bagus. Karena kan dia polanya harus sama, tapi dia nilainya berbeda secara signifikan. Polanya sama, tapi nilainya berbeda secara signifikan. Gitu. Jadi, itu yang kita bahas kemarin, bahwasanya kita tidak sekedar melihat rata-ratanya, tapi kita lihat variance-nya. Kalau variance-nya sama, tapi nilai rata-ratanya berbeda, berarti memang dia berbeda secara signifikan, kan begitu. Tapi kalau memang dia diuji berbeda secara signifikan, tapi variansinya jauh, nah itu menunjukkan data, atau variansinya berbeda juga, nah itu menunjukkan adanya perbedaan pola, sehingga signifikansi perbedaan itu menjadi kurang bisa dipercaya, karena memang pola dari data itu berbeda antara data yang dibandingkan. Kalau dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kognitif komponen, afektif komponen, behavioral komponen, dan learning outcome yang dimiliki baik oleh laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat di sini angka signifikannya atau p-value-nya di atas 0,05. Nah, itulah fungsi uji beda ANOVA. Nah, sekarang kita coba lagi bagaimana yang terjadi dengan gimana tadi compare means, one way ANOVA, bagaimana kalau yang terjadi dengan family background, apakah berbeda mahasiswa yang mempunyai latar belakang keluarga wirausaha dengan yang tidak memiliki latar belakang keluarga wirausaha, apa berbeda mindset wirausahanya dan learning outcome-nya? Kita coba lihat. Nah, ternyata di sini ada perbedaan yang signifikan. Begitu. Di 2 variabel sebenarnya, hanya di 2 variabel, yakni di affective component dan behavioral component. Nah, kita lihat di situ ada perbedaan, walaupun sebenarnya tetap di atas 0,05 ya. Di atas. Jadi ini signifikan, dia berbeda secara signifikan pada alfa 10%. Jadi kalau kita menggunakan alfa 5%, maka sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa dengan keluarga wirausaha ataupun tidak. Tapi kalau kita menggunakan alfa 1% atau 10%, maka kita menggunakan p-value di bawah 0,1.
Maka affective komponen dan behavioral komponen ditemukan berbeda secara signifikan antara mahasiswa dengan keluarga wirausaha dengan yang bukan keluarga wirausaha. Nah, ini temuan yang kita kira menarik gitu. Jadi setelah mendapatkan hasil regresi yang seperti itu mungkin kurang sesuai dengan teori, maka kita coba eksplorasi lebih jauh supaya kita bisa menangkap fenomena lebih kontras begitu kan, tentang apa yang terjadi dalam keadaan senyatanya. Dan ini tidak menyalahi rule of thumb atau tidak menyalahi teori begitu, karena kita berusaha mengungkapkan hal-hal yang baru terkait fenomena ini. Nah, kemudian kita coba lagi dengan pengalaman. Compare means, kita coba lagi, kita ganti. Nah, ternyata di sini behavioral komponen itu ditemukan signifikan. Benar-benar signifikan di bawah 0,05. Ya kan? Jadi behavioral komponen ini berarti mahasiswa dengan pengalaman wirausaha memiliki behavioral komponen yang berbeda dengan mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman wirausaha. Saya kira itu secara teoritik pun wajar. Nah, berbeda dengan affective komponen dan kognitif komponen. Walaupun sebenarnya hasil uji ANOVA ini tidak bisa menjelaskan tidak signifikannya tidak signifikannya kognitif komponen, affective komponen, behavioral komponen terhadap learning outcome sebenarnya. Karena sebenarnya ini menunjukkan pola yang sama. Jadi kita belum mendapatkan kenapa kognitif komponen dan affective komponen ini tidak berpengaruh secara signifikan atau bahkan berpengaruh secara negatif terhadap learning outcome. Nah, ini perlu eksplorasi data lebih jauh, tapi dugaannya tentu terdapat perbedaan atau memang begitu keadaannya, begitulah kira-kira. Artinya ternyata respon kognitif dan afektif yang dimiliki mahasiswa itu tidak menghasilkan learning outcome yang cukup tinggi dalam dirinya. Yang dalam hal ini behavioral komponen itulah yang penting. Dan beberapa literatur memang kalau kita rujuk ke literatur kewirausahaan, mereka punya mainstream aliran research memang begitu. Jadi ada yang dia concern ke cognition theory, ya kan, sikap kewirausahaan itu memang harus dibentuk dari pengetahuan. Nah, dalam hal ini memang mungkin sikap yang paling menentukan. Dan ini secara umum teman-teman pasti bisa merefleksikan dalam kondisi keadaan nyatanya. Memang tidak semua orang yang paham teori wirausaha justru berwirausaha. Justru lebih banyak itu orang yang memang nekat dia berwirausaha, maka dia akhirnya bisa berwirausaha. Nah, kenekatan itu di sini dijelaskan dalam behavioral komponen. Nah, inilah interpretasi begitu. Jadi bagaimana kita memaknai angka ini, lantas kita kaitkan dengan teori dan kita jelaskan, kita cari kontradiksinya, competing teorinya, dan kita jelaskan dengan teori-teori yang mendukung dengan hasil yang kita dapatkan. Dan bagaimana kita mengeksplorasi lebih jauh data yang kita miliki dengan beberapa alat analisis data. Jadi tadi ada korelasi, ada regresi, kemudian kita dalami lagi dengan analisis of variance, prinsipnya uji beda. Prinsipnya ANOVA itu independennya kategorikal, dependennya minimal interval, sampai ke rasio. Nah, biasanya memang tidak umum kita dalam pelaporan penelitian atau dalam melaksanakan penelitian baik skripsi, tesis, disertasi ataupun publikasi, biasanya kita memang sudah merencanakan akan melakukan satu alat analisis tertentu.
Begitu. Tidak seperti ini secara tiba-tiba kita eksplorasi, nggak seperti ini. Tapi seperti yang kita bahas di Undeveloped kemarin, ada juga cara yang kita bisa lakukan dengan mengeksplorasi data yang sudah ada. Jadi cara ini kita eksplorasi, tapi nanti ketika dalam penulisan kita membangunnya dalam tulisan yang baru. Tidak lantas kita ceritakan kita eksplorasi begini begitu, nggak begitu, tapi kita menunjukkan fenomena, kita menunjukkan ada fenomena unik di sini dan kita tulis dalam satu tulisan yang baru, begitu. Tapi ya beginilah cara atau beginilah cara ANOVA bekerja, regresi bekerja, bagaimana potensi yang ada di dalam data itu bisa kita eksplorasi dengan beberapa alat analisis data. Memang dalam pertemuan ini kita masih menggunakan hanya 3, korelasi, regresi, dan ANOVA, karena itu yang memang kita kemarin pelajari teorinya. Tapi ada sangat banyak peluang alat analisis data di sini yang bisa teman-teman eksplorasi, karena memang waktunya sempit, kita terbatas dalam alokasi waktu kita, tapi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut di dalam textbook yang kita pakai, dan ini bisa dieksplorasi di sini secara sangat leluasa. Silakan trial dan error, di dalam pembelajaran itu biasa terjadi kesalahan, kita gali lagi lebih banyak apa yang bisa kita lakukan di dalam analisis ini. Di dalam deskriptif statistik sendiri sudah banyak, ada frekuensi, deskriptif, ada cross tab di situ, saya juga sering menggunakan itu, ada rasio dan lain-lain. Nah, terakhir, sebenarnya dalam analisis data ini, khususnya regresi, itu ada asumsi klasik. Kemarin kita sudah bahas, saya sudah share juga artikelnya. Setidaknya minimal ada 4 asumsi yang harus dipenuhi. Di situ ada normalitas, linearitas, multi-call, sama heterokedastis. Nah, itu silakan dieksplorasi lebih lanjut. Saya tugasi teman-teman untuk mengeksplorasi bagaimana menguji keempat asumsi klasik itu dan bagaimana menginterpretasinya. Jadi bagaimana mengujinya, menggunakan metode apa, teknik apa, kemudian bagaimana menginterpretasinya. Nah, itu kami tugaskan dan nanti dikumpul dalam bentuk dokumen laporan hasil analisis dan interpretasi hasil asumsi klasik. Saya kira begitu untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktikkan lagi di komputer masing-masing. Nanti saya akan coba sediakan raw datanya yang bisa teman-teman gunakan untuk pembelajaran. Nah, sekian pertemuan di sesi ini, sesi analisis data menggunakan korelasi, regresi, dan ANOVA. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan structural equational modeling, menggunakan PLS, dan menggunakan AMOS. PLS mewakili structural equational modeling dengan berbasis varians, sementara AMOS berbasis covariance. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Semoga memberikan manfaat. Jaga kesehatan, sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.